kita masuk pada pembahasan selanjutnya dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menjelaskan tentang permasalahan wajibnya beriman kepada perkara-perkara seputar hari kiamat. Dan beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan di sini Ar-Rabi', yang keempat dari perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat atau setelah kematian. Kemarin kita menyebutkan ada alam barzakh, kemudian kita sebutkan ada fitnatul qabr, ada azab dan ada kenikmatan kubur yang wajib kita yakini. Kemudian juga kita menyebutkan kemarin tentang i'adatul arwah ilal ajsad, bahwa roh-roh itu akan dikembalikan kepada jasad, yang kemudian adanya hari al-ba'ts, adanya hari kebangkitan, yang tadinya manusia telah menjadi tanah, kemudian Allah kembalikan roh-roh kepada jasad tersebut, dan Allah jadikan kembali. Kemudian pada yang keempat ini ar-rabi'u qiyamun nasi li rabbil alamin, yang keempat bahwa di antara perkara-perkara nanti di hari akhir, qiyamun nas li rabbil alamin, manusia seluruhnya akan bangkit, manusia seluruhnya akan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, yakni ba'da ba'thil ajsad wa 'audil arwah ilaiha yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu setelah hari kebangkitan, di mana roh-roh kembali kepada jasad, maka manusia semua akan berdiri dan menghadap Allah Rabbul Alamin, qiyaman lil hisabi wal jaza, yaitu pada hari itu akan ada hisab, perhitungan, dan ada jaza, pembalasan. Kita semua akan dihisab atas apa yang telah kita lakukan, kita perbuat di dunia ini, dan akan ada jaza. Siapa yang beramal saleh, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Sebaliknya siapa yang beramal keburukan, kekufuran, kemusyrikan, maka akan dibalas sesuai dengan amalannya. Qala ma hiya haluhum, pada saat manusia itu bangkit dan menghadap Rabbul Alamin, bagaimana keadaan mereka? Al-jawab lahum thalathu sifat. Kondisi manusia pada saat itu, kondisi kita semua nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah, dalam keadaan tiga sifat. Yang pertama hufah. Yang pertama hufatan. La ni'ala alaihim, dalam keadaan hufah, tidak memakai alas kaki. Manusia dibangkitkan dari alam kubur, menghadap Rabbul Alamin dalam keadaan hufah, tidak memakai alas kaki. Fayamshuna ilal mahsyar hufatan, mereka berjalan menuju padang mahsyar dalam keadaan tidak beralaskan kaki. Al-muluk wal ru'asa wal 'ama wal khas wal rijal wal nisa kulluhum, semua manusia, baik yang mereka tadinya di dunia adalah para raja, para presiden, para pemimpin, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, atau orang awam, rakyat biasa, lelaki, wanita, semua dalam keadaan sama, tidak memakai alas kaki. Semua sama, tidak memakai alas kaki. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua, urah, yakni telanjang. Laisa alaihim thiyab, tidak memakai sehelai kain pun. Qal ar-rijalu wan nisa kulluhum urah, laki perempuan semuanya telanjang, tidak memakai alas atau tidak memakai alas kaki dan tidak memakai sehelai kain pun. Wal basaru minhum syakhisun ila sama, dan mata mereka semuanya terbuka, terbelalak melihat ke langit. Fala ahad yanzuru ilal akhar, tidak ada satupun yang saling memandang, semuanya melihat ke langit, semuanya terbelalak menghadap ke langit, dan tidak ada saling memandang satu dengan yang lainnya. Min syiddatil haul, karena saking takutnya akan menghadap Allah, akan adanya hisab dan jaza. Saking takutnya.
Wa tajidul insana fid dunya idza dhahala aw istaghraqa fit tafkir la yara man amamahu. Kadang kita menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, ya, ada orang yang sedang ketakutan. Ada orang yang sedang berpikir, ya, konsentrasi. La yara man amamahu, sampai-sampai dia tidak sadar siapa di depannya. Dia tidak tahu siapa di depannya. Ya, karena saking konsen pada satu permasalahan atau saking takutnya pada sesuatu, tidak sadar siapa yang ada di hadapan dia. Fatamurru bihi wa tusallimu alaihi wa la yaruddu alaika salam. Ya. Orang tersebut kalau kita lewat di depannya, kita ucapkan salam kepada dia, dia nggak akan jawab karena sedang konsen. Ya. Sedang konsen dalam satu permasalahan. Sehingga kita lewat di depannya, dia tidak sadar kalau ada kita. Dan dia mungkin tidak lihat, tidak tahu. Kita ucapin salam, dia pun tidak balas salam. Thumma idza laqitahu ba'da. Nah, setelah itu, ya, kemudian kita jumpa lagi dia, mungkin setelah itu atau keesokannya, faqult ma bik idh lam tujib salam. Kita akan tanya, ente kenapa tadi? Ente kenapa kemarin? Ana ucapin salam ente tidak jawab. Qal wallahi ma alimtu anta salam. Dia akan jawab, demi Allah aku tidak tahu kalau ente tadi ngucapin salam. Demi Allah ana nggak tahu kalau antum tadi ngelewatin depan ana kemudian ngucapin salam. Ya, tidak sadar dia. Qal dzalika anna dhihnahu mashghul. Karena sudah pikirannya sibuk. Sibuk ada yang sedang dia pikirkan. Qal hadza fi umuri dunya. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa kaifa idzan fi umuril akhirah ma'al ahwal. Terlebih nanti bagaimana keadaan kita ketika di akhirat nanti, sedangkan kita dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas. Apa yang akan kita terima dalam hisab nanti. Idzan syaqqatis sama, ya, saat langit terbelah. Wan kadaratin nujum, bintang-bintang berguguran berjatuhan. Wasuyiratil jibal, gunung-gunung berterbangan. Ya, wal zulzilatil ardu zilzalaha atau zalzalatil ardu zilzalaha. Kemudian bumi ini berguncang, ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi pun mengeluarkan isi perutnya. Wa saratil jibalu kal'ihnil manfush. Sampai-sampai gunung itu berterbangan bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Ringan pada hari kiamat nanti, pada hari akhir nanti. Ya. Famadza yakunu halul insan? Bagaimana kondisi manusia di saat gunung yang begitu besar berterbangan, bahkan bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan, bintang berjatuhan, langit terbelah, bumi bergoncang sampai mengeluarkan isi perutnya. Bagaimana dengan kita yang lemah, manusia yang kecil ini? Fa absaruhum hina idzin syakhisatun ila sama'. Maka mata-mata manusia pada saat itu terbelalak, semuanya memandang ke langit. Fala ahad yanzuru ila ahad, tidak ada satupun, ya, yang memandang kepada temannya, kepada yang lain, kepada yang di sampingnya, tidak. Semuanya tertuju kepada satu pandangan ke langit. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Janganlah engkau mengira bahwa Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang zalim. Jangan sekali-kali mengira bahwa Allah lupa dari apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sungguhnya Allah mengakhirkan azab bagi mereka, ya, agar mata ini terbelalak melihat. Muhtiina muqni'i ru'usihim. Mereka datang, ya, tergopoh-gopoh sambil mengangkat kepala mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Sampai mata mereka pun tidak kembali. Artinya melihat, tidak berkedip sedikit pun. La yartaddu ilaihim tarfu, tidak terkedip sedikit pun. Wa afidatuhum hawa, sedangkan hati mereka kosong. Ini pada hari kiamat nanti. Naam, semuanya sedang dalam keadaan cemas. Cemas dengan hari hisab, dengan hari jaza, ya. Ini keadaan yang kedua, yaitu urah, dalam keadaan telanjang. Yang ketiga, ghurlan,
Keadaan manusia nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, ghurlan ay ghaira makhtunin, dalam keadaan belum dikhitan. Fa innal insana huwa saghir wa huwa saghir tuqta'ul jildah allati fi dzakarihi. Karena manusia pada saat dia masih kecil, maka ada kulit di kemaluannya yang dipotong. Ya, yusamma atau yusammil ba'du hadhihi al-amaliyah khitan. Sehingga kita menamai ini kulit yang ada di kemaluan ujungnya yang dipotong tadi, maka ini disebut dengan khitan. Ya, disebut dengan khitan kalau bahasa kita sunat. Nah, baik. Fa hadhil jaldah, maka kulit yang dipotong tadi pada saat khitan, pada saat sunat itu, ta'udu yaumal qiyamah ilal mar'i. Kulit tadi akan dikembalikan oleh Allah kembali kepada orangnya. Pada saat dia kecil, dia disunat, dia khitan, maka nanti pada hari akhir kulit itu akan kembali, akan dikembalikan oleh Allah. Fa yusbih ghaira makhtun, maka kembali orang itu seakan-akan kembali asal belum dikhitan. Ya? Maka ini 3 keadaan dan 3 kondisi manusia pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang disebutkan lagi oleh Syekh rahimahullah dari perkara-perkara hari kiamat adalah al-khamis dunu syams minal khalaik yaumil qiyamah. Dekatnya matahari kepada manusia. Dekatnya matahari ini kepada manusia pada hari kiamat. Qala al-muallif tadnu minhumus syams. Matahari dekat kepada manusia. Naam. Fatakunu ala qadri mil min ar-ru'us wa yuzadu fi hararatiha aidan. Saking dekatnya sampai-sampai jarak antara matahari dengan manusia hanya sekitar 1 mil. 1 mil. Terbayang bahwa panasnya matahari yang jaraknya kita tidak tahu berapa jaraknya matahari dengan kita. Panas yang begitu menyengat. Apalagi jaraknya yang pada hari kiamat nanti hanya 1 mil. Ya, maka bertambahlah panasnya matahari tersebut. Madza takunu halun nas? Kira-kira bagaimana kondisi manusia kelak? Kondisi manusia nanti bagaimana? As-sadis, yang keenam dari perkara hari kiamat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, al-mizan. Adanya timbangan yang wajib kita yakini, yang wajib kita ketahui akan adanya timbangan kelak pada hari kiamat. Qala al-muallif wa tunsabul mawazin, dan akan dipasang oleh Allah timbangan pada hari kiamat. Mawazinul a'mal, timbangan untuk amalan. Al-hasanati was sayyi'at, baik amalan buruk dan amalan yang baik. Fatuzanu bihadhil mawazin a'malul ibad. Maka dengan timbangan ini amalan-amalan manusia akan ditimbang. Nah, faman thaqulat mawazinu faulaika mu'minun. Maka barang siapa yang berat timbangan kebajikannya, maka inilah orang yang beriman sebenarnya. Man rajahat hasanatuhu ala sayyi'at fahumul muflihun. Maka barang siapa yang amal kebaikannya, amal kebajikannya lebih berat daripada amal keburukannya, fahumul muflihun, maka dia orang yang beruntung. Aflahu wa fazu bil khairat, maka dia menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung ya dengan kebaikan-kebaikan yang dia bawa. Hada waznul a'mal. Ini timbangan amal. Timbangan amal. Wa yuzanu aidan al ashkhas. Termasuk yang akan ditimbang selain amalan kita adalah al-ashkhas, manusianya, kitanya. Jasad kita akan ditimbang pada hari kiamat. Kama fi sahihain, sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimus saminu yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan ada seorang yang besar, gemuk, ya, la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah. Tapi orang yang begitu besar, gemuk tadi, ternyata ketika ditimbang, ya, sayapnya nyamuk itu lebih berat daripada bodi tubuh jasad orang yang begitu gemuk dan besar tadi. Sayap nyamuk, janaha ba'udah. Ya. Ternyata badan yang besar, badan yang gemuk tadi tidaklah lebih berat daripada sayap nyamuk. Sayap nyamuk jauh lebih berat.
Sehingga para ulama mengatakan bahwa karena jasad yang besar ini tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, tidak digunakan untuk berjihad di jalan Allah, tapi digunakan untuk kufur kepada Allah, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Seorang yang diberikan jasad yang sehat, jasad yang kuat, ya, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, tapi digunakan bermaksiat kepada Allah, menentang syariat Allah, melawan agama Allah. Ternyata kelak timbangannya, ya, sayap nyamuk lebih berat. Ini menunjukkan apa? Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang lainnya Nabi katakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wal ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada rupa kalian, tidak pula kepada tubuh kalian, tapi Allah akan melihat kepada amalan dan hati kalian. Nah, Allah akan melihat hati dan amalan kita, karena ini yang akan menjadi sebab keselamatan kita, bukan bodi, ya, bukan wajah. Di saat manusia sibuk, ya, untuk memperbaiki madhar, casing, di saat manusia sibuk untuk merawat wajah dan merawat tubuhnya, mereka lalai untuk merawat hati, mereka lalai untuk menjaga amalannya, mereka lalai bahwa yang akan menjadikan mereka selamat di hadapan Allah adalah hati dan amalannya. Nah, hati dan amalannya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti, pada hari kiamat, harta, anak-anak, ya, tidaklah bermanfaat di hadapan Allah kecuali hati yang selamat. Naam. Harta, anak-anak, bodi, tubuh, semua jabatan tidak bermanfaat di hadapan Allah. Yang selamat karena sebab hati, yang selamat karena sebab amalannya. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Kalau bihasabi amali, tergantung amalannya, tergantung amalannya. Tidak ada jaminan orang yang tinggi besar maka timbangannya kelak dari kiamat juga akan menjadi berat. La. Farrajahan ala hasbil amal, maka beratnya timbangan tergantung amalan. Walamma kushifa an saki Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dhahika as-sahabatu. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau terbuka betisnya karena kainnya terkena angin, maka terbukalah betis beliau. Fadhahika as-sahabah, maka para sahabat yang ada di situ mereka tertawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, "Mimma tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Apa yang kalian tertawakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Qalu, para sahabat menjawab, "Ya Nabi Allah, min diqqati saqai." Kami tertawa karena melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil, betisnya yang kurus. Para sahabat tertawa. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahuwa athqalu fil mizan min Uhud." Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya kedua betis Ibnu Mas'ud yang kecil ini jauh lebih berat timbangannya pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud, ya, gunung Uhud, gunung yang panjang, gunung yang besar panjang. Pada hari kiamat kelak ketika ditimbang, nah, dengan dua betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil kurus, dua betis ini lebih berat timbangannya di sini. Betis yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah, betis yang digunakan untuk beribadah, betis yang digunakan untuk membela agama Allah, betis yang digunakan untuk safar di dalam menyebarkan agama Allah. Betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwa tubuh kita, jasad kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Fahatani as-saqan al-khafifatan huma athqalu fil mizan min jabal Uhud. Maka kedua betis Ibnu Mas'ud ini timbangannya lebih berat di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada Jabal Uhud. Ini gunung Uhud. Qala li husnil amal, karena amalannya Ibnu Mas'ud amalan yang saleh, amalan yang baik yang beliau kerjakan, amalan yang diridhai oleh Allah,
Qala fathiqalu wal khiffatu minal amal. Maka berat dan ringan itu amalan. Berat dan ringan itu amalan, bukan body jasad kita, bukan. Faman thaqulat mawazinuhu najah. Barang siapa yang berat timbangan kebajikannya maka dia akan selamat. Wa man khaffat mawazinuhu halak. Dan siapa yang ringan timbangan kebajikannya maka dia akan halak, akan binasa. Qala ta'ala faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka mereka yang ringan timbangan amal kebajikannya mereka akan binasa dan mereka akan menjadi orang yang merugi, ya, dan mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam lagi kekal di dalamnya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang timbangan kelak pada hari kiamat. Dan timbangan ini hak. Ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwa adanya timbangan kelak pada hari kiamat. Ya, berbeda dengan ahli bidah dari kalangan al-Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya timbangan. Tidak benar adanya timbangan. Ini hanya majaz, kata mereka. Tidak. Mizan hak. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, mizan hak. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ijma' para ulama ahli sunnati wal jamaah tentang kewajiban kita untuk meyakini adanya mizan pada hari kiamat. As-sabi', perkara yang ketujuh yang disebutkan oleh al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala tentang perkara-perkara hari kiamat, ay nasrud dawawin, akan dibagikan catatan-catatan amal pada hari kiamat. Kita dibangkitkan oleh Allah, tayyib, dalam keadaan tadi tidak memakai alas, dalam keadaan tidak memakai sehelai kain pun, dalam keadaan belum dikhitan, menghadap Allah, ya, kemudian akan dibagikan catatan-catatan amal kita selama di dunia. Qala al-mu'allif wa tunsharud dawawin, na'am, akan dibagikan catatan amal, dawawinus suhuf al-a'mal, catatan-catatan amal kita semuanya. Fa akhidun kitabahu biyamini wa humul mu'minun, na'am. Ada mereka yang mengambil catatan amal tersebut dengan tangan kanan. Maka ini orang-orang yang beriman. Fa akhidhu kitabi bisyimali, dan ada yang mengambil catatan amal dengan tangan kiri. Wa humul fujjar. Ini adalah mereka orang-orang fujjar. Orang-orang na'am kuffar. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kanan, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inilah catatan amalku. Silahkan baca. Dia bangga dengan catatan amal-amalan kebajikannya. Dia terima dengan tangan kanan, dikatakan ini loh catatan amalku. Silahkan baca. Farihun masrur. Dia bangga, dia bahagia, bergembira. Fayaqulu lil malaikah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan berjumpa dengan hari hisab. Aku yakin bahwa aku akan dihisab oleh Allah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka orang yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kanan tadi berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah. Berada dalam keadaan yang menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah. Di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Yang buah-buahannya begitu dekat dengannya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka dikatakan kepada dia, makanlah, minumlah, ya, makanlah, minumlah dengan nyaman, dengan enak, dengan lezat. Bima aslaftum, karena sebab amalan-amalanmu, fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari terdahulu. Yani ketika di dunia dia beramal saleh, ketika di akhirat dia mengambil catatan amalannya dengan tangan kanan, maka dia berbahagia. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Di surga kenikmatan yang luar biasa. Tayyib, buah-buahan begitu dekat dengan dia. Dikatakan silahkan makan, minum dengan senang, dengan lezat, dengan enak, dengan nyaman. Tayyib. Kemudian inilah balasan mereka orang-orang yang beriman. Walladzi yu'ta kitabuhu bishimalihi haluhu kama fil ayatil ukhra. Sebaliknya, orang yang diberikan
catatan amalannya dan dia menerima dengan tangan kirinya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amma man utiya kitabahu wara'a wahri, adapun orang yang mengambil catatan amalannya dari belakang, fayu'ta kitabuhu bishimal, diberikan dengan tangan atau diambil dengan tangan kanannya. Baik. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, madza yaqulu hina idzin, apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang dia katakan setelah dia mengambil dengan tangan kirinya? Ya laitani lam uta kitabiyah, wahai sekiranya ya aku tidaklah mendapati kitab catatan amalanku, wahai sekiranya aku tidak tahu catatan amalanku ini. Baik. Qal walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu lagi akan ada hari hisab, wahai sekiranya aku tidak mengetahui ini semuanya dan tidak berjumpa dengan ini semuanya. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai sekiranya kematian itu adalah pemutus segalanya, wahai sekiranya kematian itu adalah akhir segala-galanya, tidak ada lagi hari kebangkitan, tidak ada lagi pembagian catatan amal, tidak ada lagi pembalasan. Ini harapannya, ya. Ma aghna anni maliyah, yang mana harta tidak lagi bermanfaat. Dikatakan hartaku tidak bermanfaat hari ini. Naam. Halaka anni sultaniyah, jabatanku, kekuasaanku pun hilang, hancur binasa hari ini. Khuduhu faghullu, maka dikatakan kepadanya, ambil dia dan belenggu tangannya ke lehernya. Dikatakan kepada para malaikat, ambil orang ini, kemudian ikat tangannya, belenggu tangannya ke lehernya. Thummal jahima sallu, kemudian lempar ke neraka jahim yang apinya menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dar'uha 70 dhira'an fasluku, kemudian diikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ma huwa amalu, apa sebabnya sampai dia disiksa begitu? Innahu kana la yu'minu billahil azim, kata Allah, sebab orang ini dahulu ketika di dunia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim, pada hari ini dan di tempat ini tidak lagi dia memiliki teman-teman karib, teman-teman dekat yang bisa menolongnya. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya di neraka ini kecuali darah bercampur nanah. La ya'kuluhu illal khati'un, yang darah dan nanah itu tidak ada yang memakan kecuali orang-orang yang berdosa tadi. Berdosa. Nah, ini perbandingan antara mereka nanti, ya, manusia yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kanan, dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, orang yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kiri, dia akan binasa lagi, sengsara. Waliyadzubillah. Ini sekilas dari kondisi dan keadaan pada hari kiamat kala yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, beliau mengatakan, wa uminu bihaudhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'arasatil qiyamah, dan aku beriman dengan adanya haud Nabi, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, yang air telaganya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama, kata Syekh, dan jumlah bejananya, jumlah cangkirnya, ya, sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan, man syariba minhu syurbatan lam yadba' ba'daha abada, dan orang yang pernah minum dari telaga tersebut, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Wa uminu bi anna as-sirata mansubun ala syafiri jahannam yamurru bihin nasu ala qadri a'malihim, dan aku juga beriman akan adanya sirat, jembatan yang dipasang di atas neraka jahannam,
Manusia akan melewati jalan tersebut, manusia akan melewati sirat, jembatan tersebut, sesuai dengan kadar amalan manusia itu sendiri. Ini kondisi perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat yang wajib kita yakini, ya, yang wajib kita yakini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Maka perkara hari kiamat yang ke-8 adalah yang wajib kita yakini al-haud, adanya telaga. Telaga. Kata beliau, wa uminu bihaudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku beriman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga dan ini hak, ini benar. Ya. Fi arasa al-qiyamah, yaitu di tempat yang luas, tanah lapang yang luas pada hari kiamat nanti. Ya. Qal haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam tuluhu masafatu syahr. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini panjangnya perjalanan 1 bulan. Wa arduhu masafatu syahr. Lebarnya pun perjalanan 1 bulan. Panjang dan lebarnya, panjangnya 1 bulan, lebarnya 1 bulan. Qal yusabbu fihi mizaban min nahri al-kautsar fil jannah. Yang airnya telaga ini sumbernya dari al-kautsar, yaitu sungai di surga. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Naam, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Subhanallah. Wa abrad minal thalj, dan lebih dingin daripada salju. Wa atyabu rihan minal misk, dan lebih harum daripada minyak wangi. Man syariba minhu syarbatan lam yadma' ba'daha abada. Orang yang pernah minum maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal waridina alaih. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dan para pendengar semuanya termasuk dari orang-orang yang bisa mendatangi haud Nabi, telaga Nabi, dan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walladzina ghayyaru wa baddalu. Adapun orang yang membuat perubahan di dalam agama ini, adapun orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, yaitu ahlul bidah. Dan ini dikatakan oleh para ulama, ya, bahwa orang-orang yang membuat perubahan di dalam agama ini, mengubah syariat yang dibawa oleh Rasulullah, mengubah sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat urusan-urusan yang baru dalam perkara ibadah. Qal yuradduna 'alal haudi atau yariduna 'alal haudi wa yutradun. Mereka akan datang ke haud, tapi belum sampai di haud mereka sudah diusir. Mereka akan datang ke sana, belum sampai ke haud, belum sampai ke telaga Nabi, mereka diusir, dihalangi. Tatruduhumul malaikah wa tasudduhum wa tadribuhum. Mereka akan dihalangi oleh para malaikat, kemudian mereka akan diusir oleh para malaikat. Maka mereka akan dipukul oleh para malaikat. Nah, mereka akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan ketika mereka hampir sampai di telaga Nabi, kemudian dihalangi. Nabi katakan, ummati, ummati. Ya Allah, mereka umatku, kenapa dihalangi untuk masuk dan minum ke telaga Al-Haud? Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Nabi, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan umatmu ini setelah engkau meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suhqan suhqan liman ghayyara wa baddal. Celakalah, celakalah orang-orang yang membuat perubahan, orang-orang yang merubah syariat Allah dan syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ahlul bidah. Ahlul bidah. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini pula sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Yang pertama. Yang kedua, Nabi ketika meninggal tidak mengetahui apa yang terjadi setelah beliau. Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau. Ya. Ini sebagai bantahan kepada dajjalin
kadzabin, para pendusta, dajjal, tukang sihir, para dukun, mereka yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, padahal Nabi SAW tidak mengetahui. Oleh karena itu, tukang sihir, ya, kemudian mereka para dukun, tukang ramal, mereka ini pendusta semua. Kadzabun, dajjalun. Suatu hari diceritakan oleh para masyayikh bahwa ada seorang tukang ramal dan dukun yang masyhur, yang terkenal. Kemudian sampailah berita itu kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ini pendusta, tidak benar, ini bohong. Ya, maka sampailah kepada dukun ini dan tukang ramal ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian dia pun datang kepada Syekh Al-Albani dan mengatakan, wahai Syekh, aku ingin berdiskusi dan berdebat denganmu. Jawab Syekh Al-Albani rahimahullah, taib, ana siap berdiskusi dan berdebat denganmu dengan satu syarat. Maka dukun dan tukang ramal ini, dia mengatakan, wahai Syekh, apa itu syaratnya? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ente pendusta. Ente katakan bahwa ente tahu perkara yang gaib, tapi ente tidak mengetahui apa syarat yang akan ana sampaikan. Maka di sini nampak kedustaannya. Dia tidak mengetahui apa yang syarat yang mau Syekh Al-Albani sampaikan. Bahkan dia pun bertanya, apa syarat yang engkau akan ajukan wahai Syekh? Kedustaan para dajjal, para kadzab tadi, yang mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Yang tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dukun, kemudian tukang sihir, tukang ramal, mereka pendusta, wajar mereka. Yang jadi masalah, ketika ada orang yang pakaian ulama, pakaian dai, kemudian meramal perkara-perkara yang gaib, maka ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya karena umat percaya, orang-orang awam percaya bahwa ini orang alim, orang saleh, ternyata dia meramal perkara-perkara gaib. Ini yang lebih berbahaya. Maka ini harus hati-hati. Kemudian kata Syekh di sini, wajah fil hadis, disebutkan dalam sebagian hadis, inna likulli nabiyyin hawdha, bahwa seluruh nabi itu memiliki telaga. Setiap nabi punya telaga dan akan datang umatnya yang beriman untuk minum dari telaganya. Walakin haudhu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'zamuha wa aktsaruha wa ahlaha. Tapi bedanya, kalau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar, ya, kemudian lebih manis airnya, wa aktsaruha waridan, dan yang datang untuk minum ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak jumlahnya. Ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karamih. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua, para pendengar semuanya, kaum muslimin dan muslimat, termasuk dari yang meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atas yang kesembilan, dari perkara-perkara di kiamat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, as-sirat. As-sirat, adanya jembatan. Jembatan. Qal as-siratu mansubun ala muqaddamah jahannam. Sirat, jembatan ini, ya, dipasang, ala syafiri jahannam, di atas neraka jahannam. Yamurru bihin nasu ala qadri a'malihim, dan manusia akan melewati jembatan itu sesuai dengan kadar amalan mereka. Fattaifatul ula tamurru kal barq, maka sebagian orang, dan ini golongan yang pertama, akan bisa melewati jembatan itu seperti kilat. Ya, begitu cepat seperti kilat. Yamurruna ala sirat wa yadhhabuna ila jannah. Kemudian setelah itu dia masuk surga. Faman tajawaza sirat wasala al-jannah, maka siapa yang bisa melewati jembatan tersebut dipastikan dia akan masuk surga. Yas'udun nasu fihi ilal jannah fal jannah fawq wan nar taht. Nah, dia akan naik ke dalam
dan surga, karena surga itu di atas. Berbeda dengan neraka, neraka ada di bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan sirat dan orang-orang yang melewati di atas sirat. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan, na'am, sirat ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sebagian riwayat disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini Nabi katakan, "Fayamurru awwalukum kal barqi." Maka golongan pertama yang bisa melewati sirat ini seperti kilat, cepat. Alam tara ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'ain? Tidakkah kalian melihat bagaimana kilat itu sekejap lewat, ya, dalam kedipan mata lewat. Thumma kamarrir rih. Kemudian setelah itu ada yang melewati jembatan secepat hembusan angin. Thumma kamarrit tayri. Kemudian juga golongan selanjutnya ada yang melewati jembatan tersebut secepat burung yang terbang. Wasyaddir rijali tajri bihim a'maluhum. Mereka bisa melewati jembatan tersebut dan selamat karena sebab amalan mereka. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat. Sedangkan Nabi SAW nanti akan berdiri di samping sirat jembatan. Yaqul, kemudian Nabi berdoa, "Ya Rabb sallim sallim." Ya Allah, selamatkanlah fulan, selamatkan fulan, selamatkanlah umatku ini ya Allah. Subhanallah. Kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Nabi SAW menunjukkan jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan keselamatan. Bahkan di hari akhir nanti Nabi berdiri di samping sirat untuk mendoakan umatnya. Ya Rabb sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Doa Nabi SAW. Hatta ta'jiza a'malul ibad, hatta yaji'a ar-rajul fala yastati'u as-sayra illa zahfan. Maka semua yang bisa melewatin tadi tergantung amalan dia. Bahkan sampai-sampai ada hamba yang amalannya lemah, sehingga dia melewati jembatan sirat itu dengan merangkak. Dengan merangkak. Tidak bisa melewati dengan berjalan, sampai dengan merangkak. Qala wa fi hafatay sirat kalalibu mu'allaqatun. Dan di samping-samping jembatan itu ada besi-besi yang tajam. Mu'allaqun. Nah, mu'allaqatun, besi-besi tajam yang gantung. Ma'muratun bi akhdi man umirat bihi. Yang besi itu diperintahkan oleh Allah, untuk menggait siapa saja yang diperintahkan. Jadi besi-besi itu bersiap, besi-besi tajam. Untuk apa? Untuk menarik siapa saja yang berhak untuk ditarik. Ditarik ditarik badannya. Dengan besi-besi tajam. Famakhdusun najid. Ada orang yang selamat tapi badannya tercabik-cabik oleh besi tadi. Makanya yang berjalan dengan cepat tadi, maka dia selamat. Tapi ada yang selamat tapi badannya tercabik-cabik. Wa maqdusun finnar, ada juga yang jatuh dalam neraka waliyadzubillah. Nah, ini kondisi kelak pada hari kiamat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, bahwa kewajiban kita untuk meyakini semua apa yang dikhabarkan oleh Allah dan dikhabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya ini. Fal mu'minu yu'minu bis sirat. Maka seorang mukmin wajib untuk beriman dengan adanya jembatan yang akan dipasang di atas jahanam. Wa annahu sirat hissi, dan ini adalah jembatan yang ada bentuk fisiknya. Bukan jembatan maknawi, bukan, tapi jembatan yang benar dalam bentuk fisiknya. Sebagaimana tadi apa? Al-mizan, timbangan yang hissi, yang benar adanya, ya, dalam bentuk wujud asli adanya, bukan makna. Mansubun ala jahannam, yang dipasang di atas jahannam. Yamurrun nasu bihi ala qadri a'malihim, dan manusia akan melewati sesuai dengan kadar amalan mereka masing-masing. Wallahu a'lam. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah pada pembahasan seputar
hari akhir. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan, di atas amal saleh, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang juga masih seputar perkara-perkara hari kiamat, yaitu tentang syafaat insyaallah taala. Kita masuk pada pertanyaan yang sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan, amin, jazakumullah khairan wa iyyakum. Tadi disebutkan bahwa matahari jaraknya 1 mil pada hari kiamat nanti. Tidak bisa dibayangkan betapa beratnya manusia menghadapinya. Yang kami tanyakan, amalan apa agar merasakan enak dalam menghadapinya? Tayyib, dari Al-Akh Abdul Aziz di Demak. Akhi barakallahu fikum. Pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya karena sebab amalannya. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita karena kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah pada saat kita di dunia. Sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat dari sahabat Ali dan yang lainnya bahwa ad-dunya darul amal. Tayyib, wal akhirah darul jaza' lal amal. Dunia ini adalah tempat kita untuk beramal. Sedangkan akhirat nanti adalah tempat di mana kita akan mendapatkan balasan, tidak lagi ada kesempatan beramal. Maka amalan apa yang akan bisa menyelamatkan kita pada hari kiamat? Ya, dari panasnya terik matahari yang begitu dekat 1 mil. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan diberikan naungan oleh Allah kelak pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang begitu dekat, kita butuh naungan. Siapa mereka yang berhak mendapatkan naungan sehingga mereka mendapatkan nikmatnya naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Disebutkan oleh Nabi SAW, di antaranya adalah 7 golongan. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang menunaikan amanahnya, pemimpin yang menunaikan hak-hak rakyatnya, pemimpin yang adil. Mereka kelak akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Mereka akan mendapatkan naungan dan dijauhkan dari panasnya terik matahari. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang kedua adalah seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, terpaut dengan masjid, sehingga dia ingat bahwa masjid adalah tempat beribadah, rumah Allah. Ketika dikumandangkan azan, dipanggil seruan untuk mendatangi panggilan Allah, maka dia bersegera dan dia mendatangi panggilan Allah. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terikat dengan masjid untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar. Qalbuhu mu'allaq, hatinya terikat, hatinya tergantung dengan masjid. Kemudian yang ketiga, warajulani tahaban fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang dia berkawan karena Allah, dia berteman karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena kedudukan. Bersahabat karena Allah, ikhlas. Bersahabat karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian yang keempat, warajulun da'atu imra'ah datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang keempat, seorang yang dirayu oleh wanita yang memiliki kecantikan, wanita yang memiliki harta dan jabatan, tapi dia menolak dan dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Orang yang takut untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kesempatan bagi dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah
tapi dia yakin bahwa Allah melihatnya, kemudian dia katakan inni akhafu, aku takut kepada Allah. Kemudian yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah, berinfak dengan tangan kanannya, sampai-sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Dan ini menunjukkan bahwa ikhlasnya orang ini di dalam bersedekah, sehingga tidak mau dia umumkan di hadapan orang, karena dia ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara amalan yang dengannya seorang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat, yang dengannya seorang akan mendapatkan keselamatan dari terik matahari yang begitu panas pada hari kiamat. Dan juga amalan-amalan saleh yang lainnya. Amalan-amalan saleh yang lainnya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan istiqamah di atas iman dan amal saleh, dan kita diselamatkan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Hadza wallahu alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.